ఆటో స్టాండ్ దగ్గరకు వచ్చేసాం సార్. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. నాలా కళ్ళు కనపడని వాళ్ళకి పాటు నా ఇంటి అడ్రస్. ఓకే ఓకే. Pada awal film memperlihatkan seorang pianis hebat yang tentunya dia berpura-pura buta. Pianis tersebut bernama Arun. Ia sengaja berpura-pura buta karena ia ingin meningkatkan kemampuan bermain pianonya dengan melatih kefokusan. Namun pada saat ia sedang bermain, pianonya tersebut rusak dan hal itu mengharuskan dia untuk keluar dan mencari piano baru. Karena beberapa bulan lagi ia akan mengikuti lomba piano. 20, 25, 30. ఓకే నైస్. సార్ చెప్తున్న వాటినే మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Dalam beberapa saat akhirnya, dia sampai di toko alat musik, akan tetapi stok piano di toko tersebut habis. Lalu Arun kemudian meminta kepada pemilik toko untuk memberitahunya jika stok piano baru datang. Di sisi lain, ia terdapat sepasang suami istri yang sedang mendatangi sebuah acara pembukaan donor organ tubuh. Pasangan suami istri itu adalah Mohan dan Simran. Mereka sengaja mendatangi acara tersebut karena berniat untuk mendonorkan organnya nanti kepada siapapun yang membutuhkan. Setelah acara selesai, Mohan dan Simran kemudian pulang di sana. Mohan kemudian merekam istrinya yang sedang memasak. Namun secara tiba-tiba, istrinya tersebut marah tanpa alasan yang jelas. Mohan yang tak mengerti dengan istrinya sangat kebingungan. Namun Simran yang melihat ekspresi Mohan langsung tertawa sembari menjelaskan bahwa itu hanyalah akting karena ia ingin mengikuti lomba akting di televisi. Kemudian Sim beralih pada Arun yang telah mendapatkan tawaran piano bekas dari seorang wanita bernama Sophie. Wanita tersebut membawa Arun ke restoran milik keluarganya. Di sana Sophie menjelaskan alasan ia menjual properti di restoran tersebut karena restoran milik keluarganya sekarang sudah sepi pengunjung. Pada saat Arun mencoba memainkan piano, tiba-tiba ayah Sophie datang dan terkesan dengan keahliannya si Arun tersebut. Ayahnya juga mengatakan kepada Arun bahwa ia akan menjual piano tersebut dengan harga 80 juta. Namun Arun tidak mempunyai uang sebanyak itu. Kemudian Arun menyarankan kepada ayah Sophie untuk membiarkannya berlatih piano di sana sembari menghibur para pelanggan di restoran tersebut. Ayah Sophie pun kemudian setuju. Setelah selesai, Arun pulang diantar oleh Sophie. Di perjalanan, Sophie menanyakan hal apa yang menyebabkan dia buta. Arun menjelaskan dulu matanya terkena sebuah bola kriket yang merusak optiknya pada saat ia berumur 14 tahun. కంప్లీట్ చేయాలా? అదేంటి బానే ఉంది కదా. Kemudian setelah sampai di rumah, Arun melepas lensa di matanya dan melihat Sophie yang hendak pergi. Namun kejadian itu dilihat oleh Tinku yang membuat ia semakin curiga terhadap Arun. Pada keesokan harinya saat Arun mulai bekerja untuk memainkan piano di restoran keluarga Sophie, ia sengaja tidak menggunakan lensa karena Arun ingin melihat kecantikan Sophie. Namun Sophie yang melihat mata Arun seperti normal menanyakan hal tersebut. Akan tetapi Arun terus berusaha meyakinkan Sophie bahwa ia benar-benar buta. Tak perlu waktu lama, akhirnya restoran Sophie kembali ramai pengunjung karena mereka sangat menyukai alunan piano yang dibawakan oleh Arun. Hal itu juga membuat Arun dan Sophie semakin dekat hingga akhirnya mereka berpacaran. Pada suatu hari, Mohan yang merupakan teman dari ayah Sophie kemudian mengunjungi restoran itu dan mengagumi keahlian Arun dalam bermain piano. Tidak hanya itu, Mohan juga mengundang Arun untuk memainkan piano di rumahnya. Dan pada saat Mohan sampai di rumah, ia memberitahukan istrinya bahwa ia akan pergi keluar kota untuk memeriksa properti. Akan tetapi Simran yang mendengar hal itu sangat marah mengingat besok merupakan hari anniversary mereka. Mohan pun kemudian langsung menjelaskan bahwa dia akan pergi pagi dan sampai pada malam hari. Jadi mereka masih bisa merayakan hari anniversary tanpa Simran sadari bahwa Mohan telah menyiapkan sebuah kejutan untuknya. Pada keesokan harinya Arun pun datang ke apartemen Mohan. Lalu keluarlah Simran, istri dari Mohan. Awalnya Simran tidak mengizinkan Arun masuk ke rumahnya karena suaminya sedang tidak berada di rumah. Tetapi Arun bersikukuh untuk masuk ke dalam karena Mohan sudah membayarnya dan yakin kalau Mohan sudah siap memberi istrinya kejutan.
Saat di dalam, Arun terkesan dengan piano milik Mohan karena sangat berkelas. Simran lalu memastikan kalau Arun benar-benar buta dengan bertanya kepadanya dan mempersilahkan Arun untuk bermain sebuah lagu. Lalu ia berpura-pura meminta izin ke toilet, namun Arun malah dikejutkan dengan pemandangan yang ada di depannya. Di situ Arun melihat tubuh Mohan yang tergeletak kaku bersimbah darah. Namun di dalam toilet Arun tidak sendirian. Di sana ada seorang pria yang sedang bersembunyi sambil memegang sebuah pistol. Arun berusaha tidak panik agar dirinya tidak dicurigai. Setelah itu Arun pun kembali ke ruang tamu dan kembali memainkan piano. Arun masih berakting seolah-olah dirinya tak melihat apapun saat Simran dan selingkuhannya sedang membersihkan mayat Mohan yang kemudian dimasukkan ke dalam koper. Ia juga berakting agar Arun percaya kalau Mohan ada di sana. Lalu ia juga berakting seolah-olah Mohan memiliki kepentingan mendadak yang membuatnya harus pergi. Lalu Arun pun memainkan lagu yang sedikit sedih. Simran juga sepertinya terbawa suasana lalu menangis tanpa suara. Lalu Arun didatangi seorang wanita dan melihat tato di tangan wanita itu. Si wanita kemudian membantu Arun mencarikan sebuah bajai untuknya. Lalu ia pun pergi menuju ke kantor polisi dan berniat ingin membuat laporan pembunuhan. Namun tiba-tiba pria selingkuhan Simran ada di tempat itu yang ternyata pria itu seorang anggota kepolisian. Merasa dirinya dalam bahaya, ia pun membuat alasan kalau yang terbunuh adalah kucingnya yang bernama Rani. Bobby yang merupakan si tersangka pembunuh Mohan. Lalu menanggapi kasus Arun dan mulai curiga terhadap Arun. Keduanya pun tiba di rumah Arun. Bobby berusaha menguji Arun apakah dia benar-benar buta atau hanya sekedar tipuan saja. Arun yang melihat tempat soft lens ada di meja langsung mengambilnya. Karena jika Bobby melihat Arun akan mati. Sementara itu Bobby tiba-tiba menemukan sebuah koran. Dan ia membaca. Arun pun menjawab kalau koran itu digunakan untuk membersihkan kotoran kucingnya. Bobby kemudian pergi ke dapur lalu mengambil sebuah pisau yang langsung dilemparkan Bobby ke arah Arun. Namun Arun benar-benar sangat hebat. Dia berusaha tidak panik. Lalu tak lama kemudian kucingnya datang dan Bobby pun kemudian pergi. Esoknya orang digemparkan dengan berita terbunuhnya Mohan. Bobby yang menangani kasus pembunuhan Mohan meminta Arun datang ke kantor polisi. Karena menurut para keluarga Arun adalah orang terakhir yang bertemu dengan Mohan. Akan tetapi dia tidak ditahan karena tidak ada sesuatu yang mencurigakan dari dirinya. Esoknya Arun diminta untuk mengiringi lagu di acara pemakaman Mohan. Tiba-tiba seorang nenek tua bernama Niza menghampiri anak buah Bobby lalu mengatakan kalau dia melihat dua orang pria yang datang ke apartemen milik Mohan dan salah satunya adalah Arun. Besoknya Simran yang tahu kalau saat itu tetangganya melihat Arun masuk ke dalam apartemen. Ia berencana membunuhnya dengan berpura-pura minta obat sakit kepala. Lalu saat di lorong balkon apartemen Simran mengangkat si nenek dan mendorong hingga terjatuh. Tiba-tiba dari lift muncul Arun yang menyaksikan kasus pembunuhan di depan mata Simran. Sedikit panik karena Arun menjatuhkan tongkatnya. Tapi di saat yang sama pula Arun masih berusaha berakting di depan Simran agar tidak dicurigai sama sekali. Dan Arun masih berpura-pura buta di depan Simran. Simran bermain piano tapi Simran bilang kalau dia ingin membicarakan tentang anaknya di rumah. Kemudian Arun pun bergegas untuk pulang dan menyiapkan minuman untuk disajikan kepada Simran. Tapi tanpa sepengetahuan Arun, seorang bocil diam-diam merekam Arun dan bocil tersebut merupakan anak tetangganya. Dan kebetulan saat itu Arun sedang menyiapkan sajian untuk tamu. Tak berselang lama, Simran datang lalu memberikan sebuah makanan yang sudah diberikan racun. Ia juga berusaha menguji Arun dan memastikan dengan berbagai caranya. Namun Arun tetap fokus dan tidak tergoda untuk melakukan kesalahan. Simran kemudian meminta Arun untuk menunggunya sebentar. Sementara ia akan menyiapkan minuman untuk Arun. Lalu Simran memberikan racun. Akan tetapi Arun tidak dengan sengaja menumpahkan minuman dan Simran pun langsung mengeluarkan pistol mainan dan berakting membuat Arun kaget. Simran pun langsung tertawa terbahak-bahak karena Arun mengangkat tangannya. Padahal kan Arun buta, kok dia bisa tahu kalau Simran lagi pegang pistol? Simran memaksa agar Arun mengaku saja kalau dirinya tidak buta. Arun minta maaf dan berjanji akan pergi dari kota lalu melupakan semua kejadian yang dilihatnya. Namun Simran tak percaya dengan kata-kata Arun. Tiba-tiba Arun menjadi pusing. Ia lalu berlari ke wastafel untuk mencuci mulutnya. Ternyata Arun sadar jika sebelumnya dia telah memakan makanan yang diberikan Simran. Dan makanan itu telah diberi racun oleh Simran.
Di waktu yang sama, datanglah Sophie, lalu dia diberitahukan oleh si bocil kalau Arun sebenarnya pura-pura buta dan memperlihatkan video hasil rekamannya. Sophie yang kesal merasa dirinya dibohongi, langsung memanggil-manggil Arun di depan pintu kosannya. Tak disangka saat ia membuka pintu sudah ada Simran. Simran menjelaskan ke Sophie kalau setelah suaminya meninggal dia menjadi sangat kesepian. Lalu menemui Arun, tapi mereka malah wik-wik. Simran sengaja memfitnah Arun. Sophie yang mendengar hal tersebut merasa sangat kesal. Kemudian ia pun pergi dan memberikan sebuah pesan kalau piano Pedro akan dijual dan tak usah datang kembali lagi ke kafe. Ketika Arun bangun, dia sangat merasakan kalau dirinya tidak dapat melihat apapun. Pandangannya gelap, matanya putih. Arun tak percaya dengan apa yang dialaminya saat ini. Arun berusaha membersihkan matanya dengan air, kemudian masukkan kepalanya ke dalam air dan sekarang dia benar-benar menjadi orang yang buta. Ia pun kemudian langsung minta tolong membawa dirinya ke dokter, jika tidak dia akan membeberkan semuanya ke media. Namun Simran tak peduli lalu mengatakan kalau tak akan ada orang yang percaya dengan perkataan orang buta dan memberitahukan pesan dari Sophie sebelum dia pergi. Di bawah Simran meminta si bocil untuk memberitahunya tentang video Arun, lalu memberinya uang. Namun video itu dihapus oleh Simran dan dia juga mengambil uangnya kembali. Di saat itu Arun kemudian berusaha meyakinkan Sophie dan untuk memaafkannya. Namun Sophie tetap tidak menerima maaf dari Arun. Sementara itu Simran kemudian menemui Bobby lalu memberitahukan semua ke Bobby. Walau begitu Bobby tetap tidak tenang dan memutuskan akan membereskannya sendiri. Saat itu juga Arun berencana untuk meninggalkan kota itu dan membereskan semua data diri, termasuk paspornya yang dia masukkan ke dalam tasnya. Tapi dari belakang ada Bobby yang berusaha membunuhnya. Beruntung Arun dapat melawan dan segera pergi. Besoknya Arun sudah berada di stasiun dan anak dari Simran juga ada di sana. Lalu menghampiri Arun yang terluka akibat perkelahian semalam. Arun menyadari kalau ada Simran di sana. Lalu Simran pun menuntut Arun memasuki kereta. Di dalam kereta Arun berkhayal kalau anaknya Simran sedang dalam bahaya. Namun dia malah ditabrak sebuah bajai lalu terbangun di dalam rumah sakit. Setelah menjalani perawatan, Arun yang bangun dari pingsannya, ia berniat untuk melakukan pengobatan. Lalu dokter memeriksa mata Arun yang buta dan berkata dia akan mengobati dengan memberikan suntikan. Tapi bukannya obat yang disuntikan si dokter, justru malah mengambil darah Arun untuk dijadikan sebuah sampel. Lalu kemudian Arun diberi makan dan ia tinggal sementara di situ. Malamnya ia mengetahui kalau dokter itu dan si perawat berniat menjual organ dalam Arun dan bukan berniat untuk mengobatinya. Setelah berbicara dengan si perawat, dokter kemudian mendatangi Arun. Lalu dia bilang kalau dia akan melaksanakan operasi penyembuhan mata Arun. Awalnya semua berjalan lancar hingga saat dokter menerima telepon dan keceplosan. Kini Arun pun mengetahui rencana jahat yang sebenarnya. Lalu para penjual organ manusia ini menahan badan Arun. Namun Arun berusaha untuk melawan. Lalu si dokter pun menyuntikkan obat bius dan membuat Arun pun lemas. Seketika dokter hendak memulai operasi, Arun terus mengoceh tentang pembunuhan Mohan. Si perawat berkata jika Arun mungkin utusan dewa. Karena bagaimana mungkin seorang yang buta mengetahui tato dewa di lengannya. Saat Arun sadar ia mulai panik. Lalu mereka bertanya kepada Arun mengapa Arun mengetahui foto si wanita. Dan Arun pun menggambarkan semua ciri fisik orang yang ada di sana. Dan karena kejadian itu mereka mulai menganggap Arun sebagai dewa dan memiliki mata yang ketiga. Arun kemudian membuat kesepakatan dengan para penjual organ tersebut lalu menawarkan bayaran yang sangat tinggi dengan syarat mereka harus membantunya untuk menghabisi Simran. Mendengar hal tersebut mereka pun menyetujuinya. Lalu ia pun pergi ke rumah Simran dan juga bertemu dengan Simran. Ia berkata kalau kedatangan ke sini karena ada sesuatu hal yang harus dia urus. Simran lalu menelpon Bobby. Bobby minta Simran membawa Arun ke dalam pabrik gula bekas di pinggir kota. Ia berniat untuk menghabisi Arun dengan tangannya sendiri. Simran pun berangkat dengan Arun ke sana. Namun saat di perjalanan, mobil mereka dicegat oleh sebuah bajai dan Arun tiba-tiba mengeluarkan tisu yang sudah diberi obat bius ke hidung Simran. Hingga ia pun pingsan. Malamnya Arun menelpon ke rumah Bobby dan memberitahukan ke istrinya kalau Bobby telah selingkuh dengan Simran dan ia juga telah membunuh suami Simran. Mendengar hal tersebut si Laksmi yang merupakan istri Bobby histeris dan ingin membunuh suaminya. Namun
Bobby coba menenangkan istrinya tersebut. Tak lama kemudian, Bobby mendapatkan kabar kalau mobil Simran ditemukan dalam keadaan kosong dan dinyatakan bunuh diri. Tapi itu hanya diketahui oleh media. Di sisi lain, Arun sebenarnya minta Bobby memberikan uang 1 crore jika ingin menyelamatkan Simran. Di suatu hari, Arun malah dijebak dan diikat oleh perawat dan supir bajai. Sebagai jaminan kalau Arun tidak akan kemana-mana dan mereka akan melepaskan Arun jika sudah mendapatkan 1 crore. Kebetulan Arun dan Simran dikurung di satu ruangan yang sama. Dan keesokan harinya, Bobby datang dan menjebak si pelaku yang mengambil uang tersebut. Lalu ia menembaknya, namun ia tidak membunuh orang tersebut. Setelah mengetahui kalau Simran ada di lantai bawah, Bobby pun bergegas memasuki lift. Si pria yang tertembak tadi memberitahukan kepada rekannya kalau si polisi sedang berada di lift. Suster itu langsung mematikan aliran listrik yang membuat lift menjadi macet. Dan Bobby terperangkap di dalamnya. Bobby mencoba menembakkan pistol ke arah pintu lift, tapi malah buat peluru tersebut memantul dan mengenai dirinya. Di lain tempat, Arun dan Simran bekerja sama untuk saling melepaskan ikatan di tangan mereka. Si perawat dan si tukang baja yang bernama Murali pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka tembakan dari Bobby. Namun, belum juga sampai di rumah sakit, Murali keburu tewas dan si perawat tadi sadar kalau dirinya ditipu oleh si polisi. Ternyata itu hanyalah lembaran kertas dan bukan uang asli. Singkat cerita, Arun dan Simran berhasil lolos dan menemukan jalan keluar. Tapi Simran diam-diam menyerang Arun yang tak bisa melihat. Ia berniat untuk menghabisinya, namun tak lama kemudian si dokter datang. Lalu ia dipukul dan ditusuk berulang kali oleh Simran. Tapi dengan bantuan dari Arun, Simran pun dibuat pingsan lagi oleh keduanya. Lalu mereka memasukkan Simran ke bagasi mobil dan pergi bersama Arun di dalam mobil. Di dalam mobil si dokter mengungkapkan bahwa Simran memiliki golongan darah yang langka dan ginjalnya dapat dijual ke seorang putri orang kaya berasal Dubai. Dokter itu bisa tahu karena sebelumnya dia sering mengambil sampel darah yang untuk dicocokkan ke sampel darah milik putri sultan itu. Dokter juga menawarkan akan membantu menyembuhkan mata Arun dengan menggunakan kornea mata milik Simran. Di lain dia diuntungkan, tapi di sisi lain ia sangat gelisah. Singkat cerita, saat Sophie sedang berjalan-jalan di luar negeri dikejutkan dengan lantunan suara piano yang dulu sering didengar dia dengar. Sophie kemudian mendatangi asal suara itu dan betapa terkejutnya dia melihat mantan pacarnya dulu berada di sana membawakan sebuah musik. Setelah konser selesai, Sophie mendatangi Arun dan bilang, "Kalau kau membodohiku lagi." Mendengar kehadiran Sophie, Arun kemudian menceritakan semuanya kepada Sophie. Kemudian saat Arun dan dokter di tengah perjalanan, terdengar suara kegaduhan dari bagasi mobil. Si dokter kemudian menghentikan mobil itu untuk memberi Simran obat tidur. Tetapi ia dapat mengalahkan si dokter dan masuk mobil lagi pergi bersama Arun. Di sini Arun mengira kalau yang mengemudi itu masih dokter dan membujuk dokter untuk melepaskan Simran. Kemudian terdengar suara HP berbunyi dan dia menyuruh Arun untuk menjawabnya. Namun Arun terkejut karena yang berada di mobil bukanlah dokter melainkan Simran. Simran lalu memberhentikan mobil itu lalu menyuruh Arun untuk turun. Simran pun pergi meninggalkan Arun. Namun baru beberapa meter perjalanan dia berbalik lagi ke arah Arun dan berniat untuk menabraknya. Di waktu yang sama, seseorang petani di sekitar situ yang mencoba membunuh kelinci liar dengan senapannya malah meleset dan menyebabkan si kelinci itu melompat dan menabrak kaca depan mobil yang dikendarai oleh Simran. Simran kemudian kehilangan kendali lalu menabrak beton di pinggir jalan. Lalu mobil itu pun terbalik berulang kali yang akhirnya berhenti. Dan Simran pun tewas karena kecelakaan tersebut. Setelah Arun menceritakan semua kisahnya kepada Sophie, ia merasa bahwa Arun seharusnya menerima tawaran dokter untuk mengobati matanya. Dan Arun pun pergi menggunakan tongkatnya. Tiba-tiba dia menggunakan tongkat tersebut untuk memukul sebuah kaleng dan masuk dengan tepat ke tong sampah. Kemudian terungkap bahwa Simran telah berjanji untuk mendonasikan kedua matanya jika ia meninggal nanti saat di sebuah acara bersama Mohan saat itu. Dan film pun selesai. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.